pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titrasi asidimetri. Ada pengertian titrasi asidimetri, yang kedua tujuan titrasi asidimetri, yang ketiga prinsip kerja titrasi asidimetri, yang keempat prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri, dan yang kelima contoh dalam melakukan titrasi asidimetri. Pengertian titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Asidimetri termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. H+ ditambah dengan OH- menghasilkan H2O. Asidimetri melibatkan titrasi basa yang terbentuk karena hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah atau basa bebas dengan suatu asam standar. Yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar. Yang kedua, menstandarisasikan larutan tersebut dengan cara titrasi serta menetapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Contohnya, standarisasi dengan pembuatan larutan basa, natrium hidroksida, dan standarisasi dengan asam asetat. Keenam, atur titran yang keluar dari buret atau titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Yang ketujuh, hentikan titrasi lalu catat volume titran yang terpakai. Yang kedelapan, lakukan pengulangan titran sampai 3 kali. Hitung rata-rata volume titran yang digunakan lalu hitung konsentrasi titer dengan menggunakan persamaan V1 dikali dengan N1 sama dengan V2 dikali dengan N2. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Prosedur yang pertama, zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah, gelas kimia atau labu Erlenmeyer. Yang ketiga, Erlenmeyer ditempatkan tepat di bawah buret yang berisi titran. Yang keempat, sebelum melakukan titrasi, tambahkan 1 ml indikator yang sesuai pada titrat. Misalnya indikator phenolphthalein. Yang kelima, gunakan alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat untuk memperjelas pada saat melihat titik akhir titrasi karena warnanya yang putih kontras. Yang ketiga, prinsip kerja asidimetri. Prinsip asidimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi, di mana ion H dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral pH sama dengan 7. Terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titran dan zat yang dititrasi atau titrat. Kelima, penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Di sini saya memilih pembuatan sampel larutan asam asetat. Alat yang digunakan yang pertama, pipet tetes 5 ml, labu ukur 100 ml, dan labu Erlenmeyer. Bahan yang digunakan, asam asetat 100 ml, Aquades, indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Cara kerja, yang pertama, pembuatan sampel larutan CH3COOH. Cara yang pertama yaitu pipet 5 ml larutan CH3COOH dari sediaan kadar yang diperkirakan 25%, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Yang kedua, kemudian tambahkan Aquades sedikit demi sedikit, ada batas tanda. Dan yang ketiga, lalu dikocok ada homogenik. Yang kedua, penetapan kadar CH3COOH. Yang pertama, pipet 5 ml dari larutan CH3COOH
dalam Erlenmeyer sebanyak 3. Dan yang ketiga, tambahkan indikator phenolphthalein 3 tetes. Yang